Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja kegiatan tahsin kita sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat untuk bisa hadir kembali berkumpul di kajian tahsin kita pada hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang baru join ini, kebetulan kita perdana lagi ya setelah kegiatan Ramadan bulan lalu ya, beberapa 2 bulan lalu ya kira-kira ya, kita mulai lagi. Diawali kegiatan tahsin ini insya Allah dilaksanakan setiap hari Selasa sore hari di pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, setiap pekan 1 dan 3 di tiap bulan insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk pemaparan materi dan pembahasan tahsin kita pada hari ini, Ustaz. Kita mulai dari dasar lagi ya, Ustaz ya. Iya. Bapak Ibu, tadi saya barusan ada share link download untuk Iqra 1 sampai 6 dalam bentuk PDF di kolom chat. Silakan bisa di-download. Ya. Baik, silakan Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan, bisa dimulai Ustaz. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa ala pada sore yang indah ini. Allah memberikan karunia waktu kepada kita untuk mempelajari wahyunya yang mulia, yang menjadi landasan berpijak kita semua, yang tentu dengan mempelajari kalamullah, mempelajari Al-Quran ini, insya Allah kita akan banyak mendapatkan manfaat dan keutamaan. Di antaranya adalah bahwa kita termasuk yang dikatakan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang terbaik di antara orang-orang yang ada. Beliau bersabda, sebaik-baik kalian khairukum man ta'allama al-Qur'ana, mereka yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan juga mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi kita harus masuk dua di antaranya ini. Kalau nggak belajar ya ngajar, kalau nggak ngajar ya belajar. Bahkan ketika kita mempelajari Al-Quran, maka kita pasti mendapatkan kedudukan yang tinggi. Itu sebuah kepastian. Kedudukan yang tinggi di dunia, dalam pengertian pandangan masyarakat kepada kita insya Allah terhormat. Ya. Itu juga gimana
Jamal Qur'ana azumat qimatuhu. Jadi siapa yang mempelajari Al-Quran ini, maka kedudukannya akan tinggi. Nah, ini harus kita yakinkan kepada diri kita ini bahwa belajar Al-Quran ini adalah kemuliaan. Dan belajar Quran ini tidak mesti harus ketika kita sudah bisa membaca kemudian berhenti. Tapi belajar Al-Quran ini senantiasa kita lakukan. Walaupun mungkin bacaan kita sudah mahir, sudah bisa, tetap belajar Quran ini merupakan sebuah kewajiban. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran ini berdasarkan tajwid ini hukumnya ada dua. Ada mereka yang mengatakan wajib, ada mereka yang mengatakan tidak wajib. Nah, di antara yang mengatakan bahwa belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran sesuai dengan kaedahnya, dalam pengertian kaedah ilmu tajwid, yaitu bagi mereka di antaranya yang talaqi. Jadi ketika mereka belajar seperti ini, maka dia wajib membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaedah. Tapi para ulama juga ada yang mengatakan tidak wajib bagi mereka yang qiraah biasa. Jadi misalnya kalau kita baca hari-hari begitu, baik pelan maupun keras, maka sebagian para ulama mengatakan itu tidak wajib membacanya pakai kaedah ilmu tajwid. Atau sebagian para ulama mengatakan wajib pula bagi mereka yang mungkin dalam pengertian dia punya hafalan yang kuat, lisannya sudah terbiasa fasih di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib membaca Quran pakai kaedah ilmu tajwid. Nah, sekarang kira-kira apa yang harus kita pelajari dalam ilmu tajwid ini? Nah, ada syair ulama, ada 10 hal ya yang harus kita kuasai di dalam belajar ilmu tajwid ini. Ini perkataan Abu Irfan Muhammad bin Ali As-Saddan, ulama pada abad ke-12. Jadi ada 10 yang harus kita kuasai tentang Al-Quran ini supaya kita menjadi mahir. Bahkan beliau mengatakan itu jazaz syarafa. Dari orang yang menguasai 10 hal ini, dia pasti dibalas dengan kemuliaan, dengan keutamaan, dengan keistimewaan di dunia. Apa dia? Yang pertama kata beliau al-haddu. Dia harus paham tentang definisi ilmu tajwid. Jadi kalau kita tidak paham ilmu tajwid ini, pengertiannya apa, maka sulit untuk bersemangat di dalam belajar. Yang kedua adalah al-maudhu', yaitu tentang apa yang dibahas, dalam ilmu tajwid itu. Apa yang dipelajari di dalam ilmu tajwid itu. Supaya kita lebih bersemangat. Yang ketiga adalah at-tabar. Apa faedah, apa manfaat seseorang belajar Al-Quran atau seseorang mempelajari ilmu tajwid, apa manfaatnya. Yang keempat adalah fadluhu, apa keutamaan, pahala-pahala bagi mereka yang belajar ilmu tajwid. Yang berikutnya itu adalah sesungguhnya wanisbah ya, wanisbatun. Wanisbatun itu apa? Jadi ilmu tajwid ini dasarnya itu kemana atau dari mana? Jadi kalau kita belajar ilmu tajwid ini berbeda dengan ilmu yang lain. Ilmu tajwid ini harus dipelajari ya langsung kepada orang-orang yang benar-benar belajar atau pernah dia belajar atau mendapatkan
ilmu dari orang yang memiliki ilmu yang tinggi terkait masalah Al-Quran. Sampai dia kepada guru satu, kemudian guru dua, terus sampai kepada para tabi'in, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi ilmu tajwid ini tidak akan mungkin bisa berbeda jauh dengan yang lainnya. Dengan apa? Dengan orang-orang yang lain. Tapi dia berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi standar-standarnya itu adalah apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Yang berikutnya, kita harus paham juga siapa peletak ilmu tajwid ini atau ilmu tahsin ini. Walaupun para ulama ini ikhtilaf ya pendapat, tapi paling tidak yang menjadi patokan kita di dalam belajar ini adalah ulama pada abad ketiga. Ulama pada abad ketiga yang wafat pada tahun 325. Beliau ini adalah Muzahim Musa Ubaidillah. Jadi kita ini landasan belajar tahsin atau belajar tajwid ini kepada beliau ini. Bagaimana beliau ini mendapatkan ilmu dari kalangan tabi'in, kemudian kepada para sahabat, kemudian kepada Rasulullah SAW. Dipatokannya ke sana. Kemudian kita juga harus paham, ini yang ketujuh, tentang hal-hal yang harus kita pelajari. Kenapa kok namanya itu adalah ilmu tajwid? Atau kenapa namanya kok tahsin? Kenapa nggak misalnya namanya belajar baca? Ya. Tapi namanya itu, kenapa kok namanya ilmu tajwid? Walaupun para ulama ini banyak menjelaskan, ada yang mengatakan ilmu tajwid itu namanya itu adalah fannu tartil. Artinya ilmu yang belajar tentang mengindahkan, bagaimana mengindahkan bacaan. Fannu tartil. Jadi bagaimana seni di dalam membaca Quran supaya nyaman ketika kita bacanya, nyaman ketika kita mendengarkan suara kita, membuat tenang jiwa kita. Itu namanya fannu tartil. Ada juga mereka mengatakan haqqut tilawah. Haqqut tilawah itu maksudnya apa? Jadi di dalam mengeluarkan suara atau harokat dan sifat-sifat huruf itu kan ada hak-haknya yang harus dipenuhi. Jadi sehingga para ulama itu ada yang mengatakan begini. Jadi tidak boleh misalnya kan katakanlah 100%. Kalau dibagi dua berarti kan 50%, 50%. Hak huruf itu tidak boleh dikurangi sedikit pun. Jadi misalnya sedikit sajalah supaya mendekati kesempurnaan. Nggak boleh. Jadi dia harus benar-benar 100%. Karena setiap huruf itu punya hak. Maka nggak boleh kita mengucapkan huruf-huruf Al-Quran standar haknya itu tidak memenuhi standar, ya, tidak boleh. Mungkin beda kalau kita orang Indonesia ya. Kalau menyebutkan A, itu kan bisa saja mau E, mau E, mau silakan aja. B, silakan saja orang menyebutnya misalnya apa? D, dan macam-macam. Tapi kalau Al-Quran itu harus jelas. Jadi kalau memang A, D, itu haknya itu harus terpenuhi. Kemudian apa yang ke-8 ini? Yang harus kita kuasai adalah sebenarnya yang menjadi landasan kita di dalam belajar itu apa? Dalil kita itu apa? Sandaran kita itu apa? Yang memerintahkan kita belajar tajwid itu apa dalilnya? Ini supaya kita lebih semangat. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Muzammil ayat 4, ini perintah ya. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ini perintah. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu diantaranya mencakup tentang tajwid, tentang tahsin. Kemudian yang ke-8, yaitu tentang ahkam, tentang ahkam asy-syar'i. Jadi kita harus belajar tentang apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid.
Tadi sudah saya jelaskan sekilas bahwa para ulama mengatakan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Yang wajib itu adalah membaca Al-Quran, khususnya ketika kita syafahi, belajar. Ketika kita talaqi. Jadi misalnya seperti bapak-bapak, ibu-ibu nanti saat baca dan saya mendengarkan, maka itu wajib bapak menggunakan, wajib ibu menggunakan ilmu tajwid. Kemudian yang terakhir, bahwasanya ada namanya masailu wa ba'du bil ba'di dafa. Jadi apa namanya? Apa yang ada di dalam ilmu tajwid itu, artinya permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam ilmu tajwid ini. Jadi sebagian para ulama menjelaskan 4 hal yang ada di dalam ilmu tajwid ini. 4 hal. Yang pertama apa? Seorang yang belajar ilmu tajwid itu, dia harus memahami ma'rifatu makharijul hurufi. Dia harus benar-benar mengenal tentang makhrajnya, tentang keluar hurufnya. Makharijul huruf, tentang makhraj ya, letak lidah. Letak lidah dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu. Yang kedua, tentang ma'rifatu sifatiha. Jadi seorang yang belajar ilmu tajwid ini harus mengerti tentang sifat huruf. Jadi sifat itu artinya apa? Hal-hal yang menghiasi huruf itu. Kalau misalnya kita kan mengucapkan katakanlah ba, sifatnya apa? Oh, mantul. Nah, terima sifat. Apalagi sifatnya itu ditekan atau namanya sifat. Jadi sesuatu yang menghiasi huruf itu namanya sifat. Yang ketiga adalah ma'rifatu ma yatahaddadu laha bisababit tarkibi minal ahkami. Mengenal hukum-hukum yang muncul dari huruf itu. Jadi mengenal hukum-hukum yang muncul dari huruf itu. Misalnya ketika kita mengucapkan na, nun, berharokat fathah, maka dia belum mengenal hukum. Belum ada hukum. Tapi kalau dia nun mati, dia sudah mengenal hukum. Jadi harus mengetahui itu kita, mengetahui hukum-hukum yang muncul ya bagi huruf. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Allah muliakan, kita bagi yang belajar ilmu tajwid ini riyadhatul lisani wa kathratut tikrari. Jadi ini anjuran para ulama ya. Hendaknya kita harus sering melatih lidah kita. Melatih lidah dan banyak mengulang. Apalagi kalau kita ini kan hanya belajar dalam sebulan 2 kali, maka tentu waktu kita yang lainnya banyak sekali. Maka waktu yang lain itu kita gunakan untuk murajaah. Nah ini sekedar pengantar ya, ikhwan fillah yang Allah muliakan, 10 dasar ilmu tajwid yang harus kita kuasai. Ya. Oleh karena itu, untuk mengantarkan kita kepada 10 dasar ilmu tajwid ini, kami menggunakan di antara metode yang ada, yaitu dengan menggunakan buku panduan Iqra. Panduan Iqra. Sekali lagi bukan berarti kami mengatakan bahwa standar bacaan kita adalah bacaan Iqra, bukan. Ini hanya sekedar buku panduan saja. Nanti ketika kita belajar Iqra ini atau panduan Iqra ini atau buku Iqra ini, saya jelaskan ilmu-ilmu yang ada dalam lembar per lembar sebagai teorinya ya. Setelah itu barulah kita praktek, baik praktek di Iqra itu sendiri ataupun praktek di Al-Quran. Nah, kira-kira gitu. Ikhwanillah yang Allah muliakan. Baik, kita pada sore yang indah ini barangkali kita langsung kepada Iqra awal ya.
pada Iqra awal, silakan mohon dibuka Iqra satunya. Kita akan belajar tentang makharijul huruf. Jadi Iqra satu ini belajar tentang makharijul huruf. Baik, Iqra satu. Ini Iqra satu ada dua hal yang menjadi target kita, baik Bapak Ibu yang belajar ataupun nanti mungkin Bapak Ibu yang mengajar. Pertama, kita mengenal huruf A sampai ke Ya sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Satu ya, ini target kita. Yang kedua, kita benar-benar terlatih di dalam membedakan huruf-huruf yang hampir sama pengucapannya. Dan ini poin yang kedua ini akan kita pelajari nanti di Iqra 1 halaman terakhir. Nah, baik. Bapak Ibu Allah muliakan, kita latihan A dan Ba. Secara umum, dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, apapun itu, pertama, sempurnakan kita dalam membuka mulut. A. A. Nah, sempurnanya ini nggak mesti harus dibuka benar-benar begitu. Jadi yang menjadi kebiasaan kita saja. A. A. Sampai tidak ada suara hidung. Tidak tapi A. Yang kedua, kalau dia berharokat bawah, maka bibir bawah kita ini keluar ke bawah sedikit. I. Bibir kita ke bawah sedikit. Yang ketiga, kalau harokat itu, huruf tersebut berharokat dhammah, maka bibir kita sempurnakan ke depan. Kira-kira gitu pandangan secara umum ya. Baik, A, masuk kepada halaman ini. A, dalam mengucapkannya, tekan. Dengarkan saya, A. Silakan diikutin, mungkin tidak pakai suara. A, coba. Baik. Kemudian, dia dalam mengeluarkannya itu, ada namanya aksal halqi, arti berasal dia di dasar-dasar tenggorokan. Jadi ketika kita mau membuka mulut saja, itu sudah terasa. Terasa tuh bahwa dia letaknya tuh di pangkal tenggorokan. Baru mau buka saja. Sama dengan H. Jadi sudah berasal di sini pangkal tenggorokan. Ba, kemudian ba. Jadi bisa lihat ketika mengucapkan ba di antara sifat yang ada, makhrajnya dia adalah termasuk huruf syafatain, huruf bibir. Ba. Letaknya di bibir. Dalam mengucapkannya, perhatikan saya, bibir saya tertanam. Ba. Nah, bibir saya tertanam. Kemudian sifat-sifat yang ada, satu, dia harus tertekan dalam pengucapannya. Ba. Yang kedua, dia harus sifatnya mantul ketika dia sukun atau ketika dia waqaf. Misalnya ab. Jadi mantul sifat hurufnya. Yang ketiga, dia memiliki sifat namanya asyiddah. Tekan. Pengucapannya tekan sehingga saat dia sukun atau mati, suaranya itu kayak terkesan berhenti. Misalnya, berhenti. Tidak boleh tapi berhenti dia. Berhenti suaranya. Baik, Allah muliakan, kita latihan fokuskan ini dulu. A, ba, dengan cara apa? Maksimalkan buka mulutnya. Silakan kita praktek dulu ini, monggo. Siapa mau mempraktekkan, monggo. Bapak Taufik, silakan diatur.
Baik, Ustaz. Cek. Bapak Mas Basuki, boleh Mas Basuki coba? Silakan, Bapak Basuki, monggo. Monggo Bapak Basuki. Dibaca kolom kedua. Satu kolom saja. Ba, a, ba. Coba dibaca satu-satu supaya jelas. Ba, a, Ba. ba. Ya, coba. Ba, Bagus. a, ba. Coba pengucapan A-nya kurang buka. Ba, a, hanya kurang buka. Ulangi lagi. Ba, a, ba. Bagus, terus. A, ba, a. Jadi penekanan A dan ba itu hampir sama. A, ba, penekanannya sama. Ulangi kok yang kedua yang sebelah kiri, ulangi. A, ba, a. Bapak kurang tekan mengucapkan A. Tekan lagi coba. A, Gitu. a. Bagus. A, ba, a. Baik, barakallahu fiik. Baik. Jazakallah khair. Jadi latihan mumpung kita masih di Iqra awal ini, bacanya itu pendek, sependek-pendeknya. Jadi misalnya ba, a, ba. Tidak boleh ba, a, ba. Nggak boleh. Pendek, sependek-pendeknya. Monggo silakan berikutnya. Berikutnya dengan Pak Habibie, boleh Pak Habibie. Silakan Pak Habibie. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagian mana lihat? Kolom kedua, monggo. Kolom kedua. Oh, kolom kedua. Ba, a, ba. Bapak bisa buka lagi. Ulangi kolom kedua, Pak. Kolom kedua itu. Ba, a, Ya. ba. Kolom kedua itu mohon berarti yang maaf, yang kolom ketiga berarti Pak ya. Oh, Ba, a. ketiga. Ya, kolom Oke. ketiga. Ba, a, a. A, ba. Ba, buka lagi. Ba. Ba, Gitu. Coba ulangi lagi. ba, a. Eh, A, dalam a, ba. baik. Jadi nanti pengucapan ba kurang buka Pak ya. Oh, A, ba. Baik, barakallahu fiik. Silakan Pak. Bapak Firman tadi angkat tangan tuh. Mas Firman. Irat. Ya, monggo silakan Pak. Ba, ba, a. Kurang buka Pak, kurang. Ba, a. Buka lagi coba. Ba, ba, a. Baik, suaranya seperti itu. Terus. A, ba, ba. Baik, jadi bukanya A, ba. Barakallahu fiik, bagus. Lanjutkan satu sampai selesai, silakan lagi. Kolom ke berikutnya. Ba, a, ba. Baik, terus. A, ba, a. Baik, barakallahu fiik. Baik, ikhwan fillah, Allah muliakan. Ikhwani wa akhwati fillah. Jadi dalam pengucapan dua huruf ini masing-masing pertama ditekan. Hanya saja gini, dalam pengucapan dua huruf ini saat sukun, yang benar-benar suaranya terhenti itu adalah suara A. Sebenarnya suara berhenti. Jadi tidak ada istilah pantulan kecil. Misalnya kayak gini. Kada bi a, kada bi. Tidak boleh kada bi. Tapi kada bi. Dia kayak ngerem suaranya. Kalau ba, dia ada pantulan. Misalnya, aba, sorry, ya, sorry. Seperti itu. Jadi, itu kesimpulan daripada pengucapan A dan ba. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan. Kita hari ini silakan kita buka, praktekkan dulu dalam pengucapan dua huruf ini. Monggo kita buka
Al-Quran ya. Kita buka Al-Quran. Punya file, punya ini Al-Quran nggak Pak? Kira-kira juz berapa gitu? Atau juz 30 nggak jadi masalah. Sebentar Ustaz, coba saya cari kemarin. Oke. Sambil beliau mencari filenya ya, saya sampaikan sebentar bahwasanya pengucapan huruf-huruf yang ada di Iqra 1 ini sebagai muqaddimah seseorang sebelum mempelajari panjang pendeknya. Jadi dia harus tepat dulu di dalam pengucapan huruf hijaiyah A sampai ke Ya. Kalau ini sudah tepat, sudah benar pengucapannya, barulah kita kepada pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang panjang. Baik itu ada alif, ada waw sukun, atau ada ya sukun. Jadi ini penting untuk Iqra awal ya. Suratnya kira-kira surat apa Ustaz? Kalau ada juz 30 bisa. Bebas 30 saja. dari Dari An-Nas, dari Amma Yatasa'alun. Naba. Tapi ada Pak ya, insyaallah ya. Ada Ustaz. Ya. Saya share dulu. Baik, kita latihan membaca surah An-Naba. Surah An-Naba. Ini latihan makharijul huruf A dan Ba pada surah An-Naba. Insyaallah kita belajar secara umum, tapi kita fokuskan kepada pengucapan H. Tapi kalau suaranya dibuka semua nanti gaung ya. Nggak apa-apa. Kalau suara dibuka semuanya suaranya, baca bareng gitu bisa. Nggak apa-apa ya. Insya Allah bisa, Ustaz. Baik, baik kalau bisa silakan dibuka suaranya. Ikutin saya semua. Ikutin dalam membaca ta'awudz saja. Ya, lihat bibir saya. A. Coba sambil ikutin ya. A semuanya. A. Iya. Coba. Ba. Coba. Baik. B. Coba. B. Baik. Saya selesaikan ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Coba semuanya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kemudian bibir saya B. Tanam bibirnya B. Mi tidak. Mi ditanam jangan B saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Baik, ikhwanillah, silakan kita satu orang mempraktekkan 2 kali waqaf. 2 kali waqaf. Temponya pelan-pelan saja. Silakan Pak. Kalau bisa baca semua. Baik. Pertama boleh dengan Mas Andri Kusmayadi, boleh Mas Andri. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini baca apa? Bismillah ya? Ya, baca dari amma yatasaalun sampai ayat yang kedua. Oh. Amma yatasaalun. Oh, perhatikan Pak, pengucapan A. Pengucapan A-nya ada A-nya ditekan. A-nya ditekan. Ini. Amma yatasaalun. Pengucapan A-nya belum betul. A. Oke. Bagus. Coba ulangi lagi. Amma yatasaalun. Lanjut ayat yang kedua. Anin naba'il azim. Bagus, pengucapan I-nya pas ya. Naba'il. Naba'i tekan, I tekan. Baik, barakallahu fiik. Bagus. Berikutnya ayat ketiga. Berikutnya silakan. Pak siapa? Berikutnya silakan Pak Sam, boleh Pak Sam? Monggo Pak Sam. Assalamualaikum Ustaz. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik, barakallahu fiik. Saya bahas sebentar. Ini penting walaupun kita baru mempelajari A dan B. Kho, dengarkan suara saya mengucapkan kho sukun. Mukhta. Ada pasirnya Pak. Kho, apa pasirnya? Kan? Mukhtalifun. Ulangi coba. Alladzi hum fihi Alladzi hum fihi mukhtalifun. Bagus, ayat keempat. Kalla saya'lamun. Baik, barakallahu fiik. Baik, khonfillah yang Allah muliakan. Ini ayat-ayat yang Ariyat disebut. Artinya bacaan yang ketika waqaf itu boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. 2, 4, boleh 6. Jadi kita membacanya boleh begini. Saya'lamun. Boleh juga 4. Saya'lamun. Atau 6. Saya'lamun. Nah, perhatikan lidah saya ketika huruf-huruf tersebut diakhiri dengan nun. Dan lidah saya dan bibir saya saya'lamun. Lidah lurus ke atas. Kemudian geraham kita turun ke bawah. Saya'lamun. Namanya irja kembali. Baik, silakan berikutnya ayat yang ke-45 dan 6. Berikutnya boleh dengan Pak Sasmuji. Pak Sasmuji.
Oke, lanjut ke yang lain dulu deh. Pak Rahmat, boleh Pak Rahmat. Pak Rahmat monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat keberapa Ustaz? 5 dan 6. Nggak kelihatan ini soal dari handphone. Bentar. 465 ya. 5 dan Pak. 6. Oh, 5 dan 6. Ya. 5 ya. 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kalla saya'lamun. Baik, coba la-nya panjangkan dikit lagi. Kalla saya'la. Ulangi coba. Tsumma kalla saya'lamun. Kita koreksi lagi, Pak. Kemudian ma-nya jangan dipanjangkan. Makalla. Tsumma kalla saya'lamun. Bagus, terus ayat ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Baik. Da-nya mihada, panjangkan dikit da-nya. Mihada. 2 harakat. Alam naj'alil arda mihada. Baik, bagus, barakallahu fiik, Pak Rahmat. Ya, baik, bagus. Ingatkan nanti ya yang panjang ya, jangan dipanjangkan. Ya, kemudian da-nya itu panjangkan sedikit. Baik, silakan berikutnya. Baik, berikutnya kita ke ibu-ibu ya. Dengan Ibu Siti, boleh Ibu Siti. Monggo Bu Siti ke sana, monggo. Ayat yang ke-7 dan 8. Kita ke yang lain dulu deh Ustaz. Ya, monggo. Nah, dengan Mbak Anita Febriani, boleh Mbak Anita. Wal jibala autada. Bagus. Makum ajwaja. Bisa diulangi lagi Bu yang ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Baik, saya cek di 8. Ada qaf sukun, betul Bu ya. Qalqalah. Wa khalaqna laqana mantul. Yang kedua, za jangan mantul. Azwaja. Coba ulangi Bu. Wa khalaqnakum azwaja. Baik, satu lagi saya koreksi Bu. Bunyi mim mati ketemu dengan a, suaranya jangan diputuskan. Tapi mengalir. Lihat saya. Wa khalaqnakum jangan diputuskan. Ulangi. Wa khalaqnakum azwaja. Mantul lagi kok. Laqona. Ulangi. Wa khalaqnakum azwaja. Baik, barakallahu fiik Bu. Jadi ingatkan 3 kesalahan Bu ya. Ya, pada ayat ini pertama Ibu belum mantul secara sempurna. Yang kedua jangan diputuskan suaranya. Kemudian yang ketiga za tidak boleh mantul. Baik, barakallahu fiik. Silakan yang lainnya. Ya.
Berikutnya dengan ibu-ibunya sudah ini ada nih. Membawa Mas Ferry Angga Direja, boleh Mas Ferry. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. Ulangi lagi ayat ke-9. وجعلنا الليل لباسا. 9-nya, ayat yang ke-9-nya. Oh. وجعلنا نومكم سباتا. Baik, stop. Perhatikan pengucapan A-nya. Dia tidak mempengaruhi huruf-huruf. Pikir saya, wa, ja, a, wa, ja, a, wa, ja, al, na, a, wa, ja, al, na. Pelafalan akhirnya, Pak. Coba ulangi. وجعلنا نومكم سباتا. Baik, terus. Berikutnya 10. وجعلنا الليل لباسا. Si pengucapan A-nya waja'a, buka lagi A-nya tuh karena buka. Ja'a, sama dia, ulangi. وجعلنا الليل لباسا. Baik, barakallahu fiik, bagus. Terima kasih. Berikutnya silakan. Berikutnya boleh dengan Mas Sarwo. Silakan Mas Sarwo. Pak, ya, monggo. Ayat berapa, Tat? Ayat ke 11 Ustaz. 11 ya. dan 12. 12. Yes. Wabanaina fawqakum sab'an sidada. Bapak ulangi sekali lagi. Wabanaina fawqakum sab'an sidada. Baik, coba. Masing-masing huruf diseimbangkan. Tempo masing-masing huruf diseimbangkan. Lihat saya bacanya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ulangi. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Wabanaina, temponya pendek semua. Wabanaina, ulangi. Wabanaina fawqakum sab'an sidada. Baik, terus. Waja'alna sirajau wahajja. Ayat yang terakhir itu ya. Nanya panjangkan. Waja'alna. Ulangi coba. Waja'alna sirajau wahajja. Ro-nya dipanjangkan. Siro. Ulangi. Waja'alna sirajau wahajja. Baik, barakallahu fiik. Baik, satu lagi ya. Satu lagi yang terakhir. Silakan. Terima kasih Pak. Barakallahu fiik. Satu orang lagi. Satu lagi dengan Pak Bayu, boleh Pak Bayu. Silakan Bapak Bayu. Ya Ustadz, apaan terlambat nih Ustadz? Oke. Bismillah.
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Baik, saya koreksi sebentar. Jadi nun mati ketemu dengan za, Bapak tahan sambil didengungkan dan samar-samar lihat bibir saya. Wa anzalna, ditahan. Wa anzalna. Yang kedua, tanwin ketemu dengan ta, sama juga, samar-samar dan Bapak tahan. Ma'an sajjaja, ma'an sajjaja. Ulangi. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Bagus, terus ayat ke-15. Linukhrija. Janya pendek. Linukhrija bihi habban wa nabata. Baik, saya koreksi ayat yang 15. Tanwin kita berikan waw, Bapak dengungkan dan ditahan. Habbau wa nabata, habbau wa nabata. Ulangi. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kurang tahan. Habbau wa, kurang lama. Linukhrija bihi habban wa nabata. Nanti masih kurang lama, Pak. Habbau. Linukhrija bihi habban wa nabata. Baik, barakallahu fiik. Bagus, Pak ya, Masya Allah. Baik, khonifah Allah muliakan. Untuk semua, baik yang sudah baca maupun yang belum, mohon diikuti saya pada ayat yang setelahnya. Pada ayat yang ke-16. Sambil dilihat bibir saya. Wajannatin alfafa. Semua diikutin 1, 2, 3. Wajannat alfafa. Lanjutkan. Inna yawmal fasli kana miqata. Ayo. Inna yawmal fasli kana miqata. Yauma bibir saya, perhatikan bibir saya. Yauma yunfakhu fis-suri fata'funa afwaja. Terus ulangi. Yauma yunfakhu fis-suri fata'funa afwaja. Satu ayat lagi. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ditahan bibirnya ya. 1, 2, 3. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu Allah muliakan. Jadi itulah barangkali sekedar ilmu yang bisa kita sampaikan. Saya cukup dulu ya, ya.
pada sore ini, insya Allah. Jadi kita ingat pada ayat yang ke-19. Ba yang termasuk ini. Ini kan yang benar dari segi pada topik. Baik. Syukran jazakallah khairan katsiran Ustaz atas materi tahsin pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Silakan Bapak Ibu yang mau bersiap untuk sholat maghrib. Sedikit lagi. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Assalamualaikum.